Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa polisi atas dugaan penistaan agama. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate jalani sidang eksepsi atas kasus korupsi BTS 4G. Sementara Kejaksaan Agung memeriksa Menpora sebagai saksi. Kapolda Papua siap beri uang tebusan 5 miliar rupiah demi pembebasan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi yang penting dan menarik lainnya saudara. Bersama saya Gracia Adur, inilah laporan khusus lengkap. Saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa polisi atas dugaan penistaan agama. Polisi juga mengusut dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta berbuat onar. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kian jadi sorotan lantaran praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Setelah kasus ini viral, sejumlah pihak melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Barreskrim Polri. Senin kemarin, Panji Gumilang penuhi panggilan polisi. Kericuhan sempat terjadi antara awak media dengan para pendamping Panji Gumilang yang mengawal hingga masuk ke gedung Barreskrim Polri. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, Panji Gumilang mengaku telah menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik Polri. Semuanya panggilan Barreskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan. Isu ada dukungan dari sana dari Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah 4 itu. Saya janji 3 Pak, kalau terbukti penistaan agama, terus siap tetapkan jadi tersangka nggak Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Setelah periksa pimpinan Ponpes Al Zaitun, polisi pun telah menaikkan status kasus Panji Gumilang ke penyidikan. Adapun materi pertanyaan mengenai sejarah tentang Al Zaitun, kemudian yayasan tersebut, struktur organisasi, dan kemudian terkait beberapa video yang diunggah menjadi bahan pertanyaan kami. Yang bersangkutan menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Polisi pun terus mengusut dugaan tindak pidana lainnya oleh Panji Gumilang. Di antaranya, dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta berbuat onar. Salah satu yang melaporkan Panji Gumilang adalah pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan. Ken sempat menjadi pengurus Ponpes sebelum hengkang dan mendirikan lembaga deradikalisasi ex-anggota NII. Usai melaporkan Panji Gumilang, Ken justru dilaporkan balik. 113 wali santri melaporkan Ken atas dugaan pencemaran nama baik.
Ken juga dituding menyebar fitnah atas pernyataannya di kanal YouTube Harry Pras pada 22 Mei 2023. Yang pada pokoknya santri Al-Zaitun bisa berzina, melakukan zina, bisa melakukan pacaran apabila ada uang 2 juta, dosanya bisa ditebus. Ini pernyataan tidak benar kepada ketidaknyamannya wali santri dan santri, sehingga banyak wali santri dan santri dipojokkan atau dijustis bahwa keluaran dari Al-Zaitun itu adalah tempat yang bisa berzina. Kini, nasib hampir 5.000 santri menjadi fokus pemerintah. Evaluasi terhadap Ponpes Al-Zaitun dilakukan. Karena itu evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Kementerian Agama juga menambahkan pembekuan lembaga akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran berat. Tegak hukum Polres Indramayu ditangkap semuanya. Ponpes Al-Zaitun sebenarnya sudah jadi perhatian sejak hampir 2 dekade lalu. Harian Kompas edisi Mei 2011 mengulas dugaan keterkaitan Panji Gumilang dengan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Panji Gumilang membantah dugaan tersebut. Mundur ke belakang, 2004, Ponpes Al-Zaitun sempat tersangkut kasus penggelembungan suara pemilu. Laporan Harian Kompas 7 Juli 2004 menyebut terjadi dugaan penggelembungan suara di 83 TPS di Ponpes Al-Zaitun. Pada pemilu legislatif, jumlah pemilu yang terdaftar di Ponpes Al-Zaitun waktu itu sebanyak 5.000 orang. Namun, pada pemilihan presiden, jumlah pemilih bertambah hampir 5 kali lipat, menjadi lebih dari 24.000 orang. Di sisi lain, Ponpes Al-Zaitun pernah punya pesona. Agustus 2005, salah satu surat kabar Amerika Serikat, The Washington Times, sempat membahas Ponpes Al-Zaitun sebagai madrasah terbesar di Asia Tenggara. Hal senada pun pernah diulas Harian Kompas pada tahun 2000. Di balik kontroversinya, sejumlah pejabat dan politisi silih berganti pernah mengunjungi Ponpes berusia 30 tahun ini. Mulai dari almarhum B.J. Habibie, A.M. Hendro Priyono, Yusuf Kala, Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, Edi Baskoro Yudhoyono, hingga Muldoko. Alhasil, muncul dugaan ada orang penting di balik Ponpes Al-Zaitun. Minta bantuan gitu nggak sih Pak? Bantuan apa? Soal ini. Dalam konteksnya kan, bantuan apa? Pak Muldoko sendiri Pernah ngasih ceramah. ngasih ceramah. Ngasih ceramah kebangsaan di sana. Kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Penyelidikan dugaan praktik penistaan agama di Ponpes Al-Zaitun dan investigasi dugaan tindak pidana terhadap pemimpin Ponpes Panji Gumilang terus berjalan. Siapakah yang akan terseret dalam polemik ini? Adakah kejutan terjadi? Saudara, mantan Menkominfo Johnny G. Plate jalani sidang eksepsi atas kasus korupsi BTS 4G. Ia pun membantah telah korupsi dan menyebut dakwaan jaksa tidak jelas. Sementara itu, Kejaksaan Agung memeriksa Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi kasus korupsi BTS 4G. Sidang kasus korupsi Menara BTS 4G Kominfo memasuki babak baru. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, mantan Menkominfo Johnny G. Plate membantah dakwaan jaksa yang menyebut Plate menikmati 17,8 miliar rupiah hasil korupsi BTS 4G. Terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum
dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Joni Plate bahkan menyinggung nama Presiden Jokowi dalam eksepsinya. Plate pun membantah tuduhan peningkatan jumlah desa yang dibangun Menara BTS atas keinginannya sendiri dan sudah melewati proses rapat di kabinet. Terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya, program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, dan secara keseluruhan seluruh persyaratan untuk kegiatan pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam rencana kerja anggaran RKAKL Kemenkominfo dan telah direview oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Sementara itu di persidangan, Hakim Ketua menegaskan persidangan korupsi BTS 4G tidak terpengaruh politik. Perlu saya sampaikan kepada saudara, ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung, ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya, seperti itu, ya. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu, ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Sementara itu, Senin kemarin Kejaksaan Agung memeriksa 8 orang, salah satunya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi kasus korupsi BTS 4G. Sebelumnya, politisi Golkar itu disebut menerima aliran dana korupsi proyek BTS 4G senilai 27 miliar rupiah dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan pada periode November hingga Desember 2022 lalu. Uang itu disebut-sebut untuk meredam pengusutan perkara korupsi BTS 4G di Kejaksaan Agung. Tidak ada. Untuk materi yang berwenang, ya. Meski Kejaksaan Agung tak membantah dugaan aliran dana dari terdakwa BTS 4G ke Dito Aryo Tejo, namun Kejagung menegaskan jika benar terjadi, uang yang mengalir ke Dito Aryo Tejo tidak terkait korupsi BTS 4G Kominfo. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5, ya. Akan dibedakan ini karena kemarin berinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya, ya. Jadi kami terikat dengan tempus dan lokus. Sebelumnya, Selasa pekan lalu, jaksa mendakwa Johnny G. Plate dalam kasus korupsi Best Transceiver Station atau pemancar telekomunikasi 4G dengan kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah lebih. Jaksa menyebut Plate memeras terdakwa lain, Direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, 500 juta rupiah setiap bulan sepanjang Maret 2021 hingga Oktober 2022. Permintaan itu diteruskan kepada terdakwa lainnya, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi yang memberikan uang 500 juta rupiah sebanyak 20 kali dengan total 10 miliar rupiah. Pada 2022, Plate disebut menerima uang 4 miliar rupiah yang dibungkus kardus juga dari Irwan Hermawan. 3 miliar rupiah diterima Plate di kediamannya di Jakarta Selatan dan 1 miliar di ruang kerjanya di kantor Kemenkominfo. Pada bulan Januari-Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi
dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Terdakwa Johnny Gerald Plate sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah dibungkus kardus. Tak hanya itu, Maret 2021, Johnny Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus dan 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioses Kupang. April 2021, Johnny Plate memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang sebesar 200 juta rupiah kepada korban banjir di Kabupaten Flores Timur NTT. Juni 2021, Plate memerintahkan Anang mengirim uang sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di NTT. Pada tahun 2022, Plate juga didakwa mendapat fasilitas dari Direktur Utama PT Sunshine Exindo, Jemi Suciawan, berupa pembayaran hotel bersama tim selama perjalanan dinas ke Barcelona, Spanyol, hingga fasilitas di Paris, London, dan Amerika Serikat dengan total 1,4 miliar rupiah. Plate pun disebut menerima fasilitas dari terdakwa lain, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali sebesar 420 juta rupiah. Aliran uang korupsi Menara BTS juga diduga mengalir ke wakil rakyat. Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto mendorong Kejaksaan Agung terus mengejar tersangka baru dalam korupsi Menara BTS 4G. Salah satunya mendalami proses penyetujuan dan penganggaran proyek BTS 4G di DPR. Karena di media sebenarnya sudah mulai muncul tuh ada aliran ke DPR, kemudian ada aliran ke staf menteri gitu ya. Nah, menurut saya kita tunggu saja drama ini, dan yang belum terbongkar menurut saya memang dalam proses perencanaan di DPR. Ini tidak serta-merta pasti muncul proyeknya di Kominfo, pasti kan Pak Johnny G. Plate yang termasuk Direktur Bakti mengajukan itu ke DPR. Nah, siapa yang dalam proses pengajuan itu, siapa yang terlibat dalam persetujuan, siapa yang menolak, dan lain-lain. Saudara, Kapolda Papua menyatakan siap memenuhi permintaan uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah demi pembebasan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah telah melakukan berbagai upaya membebaskan pilot Susi Air. 4 bulan sudah pilot Susi Air Philip Martens disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Upaya negosiasi dengan keluarga pimpinan KKB, Egyanus Kogoya, pun hingga kini masih berlangsung. Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah telah melakukan berbagai upaya membebaskan pilot Susi Air. Kita akan terus berusaha bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini. Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menyatakan siap memenuhi permintaan uang dari KKB demi pembebasan pilot Susi Air yang merupakan warga negara Selandia Baru itu. Kami sudah dari pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Sekarang tinggal dia memilih. Tetapi kalau minta merdeka, saya bilang itu hal yang tidak mungkin. Meski uang tebusan telah disiapkan pemerintah daerah Papua, hingga saat ini kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Egyanus Kogoya tak kunjung membuka negosiasi. Panglima TNI Yudo Margono memerintahkan jajarannya terus melakukan komunikasi untuk pembebasan pilot Susi Air Philip Martens. Pasalnya, batas waktu negosiasi yang diberikan KKB jatuh pada 1 Juli lalu. Kita tidak mau berhadapan dengan kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama, tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi. Pesawat Susi Air telah menjelajahi bumi Cendrawasih sejak tahun 2006. Tak hanya sebagai alat transportasi warga, Susi Air kerap membantu logistik pangan hingga kesehatan ke wilayah pedalaman Papua. Namun sayang, penerbangan maskapai Susi Air di Papua terhambat pasca penyanderaan pilot
Philip Martens oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Paro 7 Februari 2023 lalu. Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus pemilik pesawat Susi Air Pilatus Porter, Susi Pujiastuti dalam program produksi Kompas TV beberapa waktu lalu mengaku geram dan menuntut sang pilot segera dibebaskan. Saya marah. Kalau Pak Bishop saya tanya saya mau apa? Kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri, saya marah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak akan melibatkan negara lain dalam proses penyelamatan pilot Susi Air. Ya kita karena ini sendiri sedang kapal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain. Ini di dalam kita dan kita bisa melakukan apapun perubahannya tidak boleh masuk di wilayah internasional. Aparat gabungan TNI Polri terus berupaya menyelamatkan pilot Susi Air. Meski berbagai kendala penyelamatan kerap kali ditemui, diantaranya cuaca ekstrim tak menentu, medan berat yang menyulitkan TNI Polri. Tak ayal pemerintah memilih jalur negosiasi meski belum membuahkan hasil. Tercatat, 4 TNI gugur di tengah misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Martens, yakni Prajurit 1 atau Pratu Miftaul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Prajurit 2 atau Prada Sukra. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi Pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Dur, pamit undur diri. Sampai jumpa.